warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqa wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Hadratul ulama, para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh, para kiai, para ibu nyai, wabil khusus Ibunda Dalem panjenenganipun Al-Mukarramah Ibu Nyai Hajah Lamatul Walidah, pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Hikam 2 Karangbayar. Mugi-mugi beliau senantiasa pinaringan kesehatan lahir batin, lan mugi-mugi kita sedaya angsal barokah ilmunipun beliau. Lan alhamdulillah dalu punika kerawang panjenenganipun Al-Karomah Ibu Nyai Rohim saking Pondok Pesantren Gading Malang. Beliau mara sepahipun Mas Kawula, mara sepahipun Gus Dalhar. Jadi saya itu anak keempat dari 4 bersaudara, laki-lakinya hanya 2. Yang pertama saya, yang nomor 2 kakak saya ini nomor 4. Jadi yang pertama perempuan, kakak saya Gus Dalhar ini, kemudian Nenglia rumah depan ini, kemudian saya, dan yang paling nakal ya saya. Alhamdulillah. Ya, kakak saya ini Gus Dalhar ini dulu pernah mulabul ini mencari ilmu di Pondok Pesantren Gading Malang yang didirikan oleh Mbah Yai Yahya di tengah kota Malang. Dan alhamdulillah kakak saya ini dipercaya untuk ngopeni ninge, jadi dijaluk tidak mantu. Betul. Juga niku ilmu Gus Dalhar pripun mondok moro-moro kok iso entuk ning iki. Ya ta. Istimewa. Istimewa luar biasa. Cara penipuan tingkat tinggi. Luar biasa. Alhamdulillah. Dan yang saya hormati pada malam hari ini, alhamdulillah kakak saya jauh-jauh dari Malang. Terus alhamdulillah pangestunipun sedaya mawon Gus Dalhar ini mulai merintis mondok khusus putri maupun putra, khusus putri. Jadi kalau kuliah di Malang, gimana iman kita dan keilmuan kita bisa terjaga, atau bahkan keilmuan kita bisa bertambah daripada mengkos-kosan ke mau cilik. Ya Pak itu ada kan anak kuliah itu di kos-kosan buat rumah-rumahan kecil itu loh, belum jadi apa-apanya manggil mama papa lah. Itu kayak anak-anak ini endingnya yang longsor semua itu. Nah itu daripada dengan kuliah di Malang kok malah karu-karuan pun mondoknya neng masih wong pusat, neng Gus Dalhar aja. Nah pun neng mulai liburan rutinannya ST alhamdulillah. Doakan semua semoga kakak saya Gus Dalhar ini selalu dalam lindungan Allah dan diberi kekuatan kesabaran berjuang datang Malang ini. Di setiap langkahnya dipermudah oleh Allah SWT. Dan alhamdulillah malam hari ini luar biasa berkah. Beberapa hari ini yang ramai di TikTok, alhamdulillah saya kedatangan sahabat baru saya, panjenenganipun Pak Muhammad Tito Adrianto, yang ada di kanan saya, salah satu pejabat pemerintah yang berbobot. Luar biasa. Ya, ini
Pak Tito ini luar biasa. Dari tadi saya melihat beliau itu mau izin pulang saya gadoli karena saya senang dengan posturnya, dengan gayanya luar biasa. Dan alhamdulillah Pak Tito ini sebenarnya siapa? Pak Muhammad Tito Adrianto ini adalah Kepala Imigrasi Soekarno-Hatta. Tepuk tangan buat Pak Tito. Semoga Pak Tito ini sehat panjang umur dalam lindungan Allah dan dimudahkan dalam setiap urusannya. Beliau perjuangan ingin silaturahmi ke kita, ingin ikut pengajian kita, nyampe Jakarta, nyampe Kediri itu tadi pagi jam 9. Istirahat bentar, kemudian datang ke sini dan alhamdulillah sekarang sudah dapat gelar dari Bunyai, luar biasa. Insya Allah sedikit jabatannya ditoto argus ya Allah. Alhamdulillah. Dan ya ini luar biasa. Jadi ada hikmahnya malam hari ini luar biasa. Kita itu muncul problem malam Selasa, malam Jumat langsung alhamdulillah Gus Idam tambah saudara lagi dari Soekarno-Hatta, langsung Kepala Imigrasi Soekarno-Hatta, luar biasa, istimewa. Imigrasi Soekarno-Hatta dekekane pusat. Dan alhamdulillah malam hari ini kita juga kedatangan Pak Yudhistira. Beliau yang pernah datang ke sini, Kepala Imigrasi Blitar. Ini sebelahnya Pak Tito, luar biasa. Dan alhamdulillah kita juga kedatangan Pak Denny, sebelahnya Pak Yudhistira. Beliau adalah Kepala Imigrasi Kediri. Jadi kepala-kepala sekarang berkumpul di sini. Luar biasa, alhamdulillah. Semoga para pemimpin-pemimpin kita ini senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan beserta staf-stafnya tadi juga ikut, masih di dalam-dalam, alhamdulillah. Matur suwun sangat. Jadi sebelum kita mulai sholawatan, daripada gaduh, sedikit saya mau menjelaskan agar teman-teman ini tidak heboh, entah itu heboh di sosial media maupun di sini, dan tidak lupa yang saya hormati semua para muhibin, para pecinta Majelis Taklim Sabil Tobah ataupun Majelis Maulid Situdurar setiap malam Jumat ini, baik yang hadir langsung, baik yang di Sorsengon, di jalan raya, di tetangga-tetangga, atau bahkan yang online. Bahkan yang saya Pak Tito, biasanya jamaah-jamaah yang online itu sambil ngopi di warung kopi. Kalau dulu orang ngopi itu sebelum ada es tinggal sambil ngeslot. Kalau sekarang ngopi malam Selasa itu sambil lihat saya. Kemarin saya lihat di warung kopi gitu. Jadi TV diputar es tinggal, sekarang linggo kemualan gusei iso. Soy ya, ada kepelu welet, rokoknya duduk nih kacangnya. Uangnya teko. Jadi mayoritas orang sini gitu rokoknya ngambil punya temennya ini. Bahkan kadang istrinya itu ngambil punya temennya juga. Para garangan-garangan ini loh Pak Tito. Alhamdulillah. Jadi sebelum saya mulai, saya yang pertama memohon maaf kepada panjenengan semua karena ini tadi molor, seharusnya jam 9 biasanya kita sudah mulai, kita molor hampir jam 10. Karena yang pertama, alhamdulillah pada malam hari ini bertepatan dengan haulnya kiai saya, Al-Qurlah Simbah Yai Munif Jati
pendiri Pondok Pesantren Queen Al Falah Ploso Kediri. Beliau adalah adik dari seorang wali yang terkenal panjenenganipun Yai Mik Gusmi. Beliau juga salah satu adik dari Mbah Yai Nurul Huda Jazuli, Mbah Yai Zainuddin Jazuli, Mbah Yai Fuad Mungkin Jazuli, dan beliau ini adalah kakak dari Ibu Yai Lailatul Badriyah, dari keluarga Pondok Ploso. Nah, malam hari ini alhamdulillah waktu call beliau. Jadi saya tadi sebelum datang rutinan ke sini, maaf Pak Tito nunggu dari maghrib, ngapunten karena saya tadi hormat call dulu. Dan sana mulai saya ke sini. Jadi saya minta tolong nanti sebelum kita memulai Sibuk Duror, habis tawasul kita baca tahlil dulu. Setelah itu langsung kita memulai Maulid Sibuk Duror, gitu ya. Terus nanti agak dipercepat nggak apa-apa. Sebelum kita memulai tahlil dan membaca Maulid Sibuk Duror, saya mau mengatakan bahwasanya silaturahminya Pak Tito jauh-jauh dari Jakarta. Karena beliau ini, walaupun beliau ini tidak mengetahui tragedi permasalahan kita kemarin, tapi beliau ini luar biasa sebagai pimpinan yang baik. Bahkan beliau rendah hati mau meminta maaf ke sini, mau menjelaskan, dan ternyata sedikit banyaknya ini luar biasa. Insya Allah ini dilihat Pak Presiden. Semoga pangkatnya ditoto, luar biasa. Beliau rendah hati. Padahal saya yakin seorang kepala atau pemimpin, kepala imigrasi Soekarno-Hatta, tapi beliau bilang anggotanya itu ada sekitar 800 orang. Saya yakin beliau mesti repot, gak kalah repotnya kali pulau. Mesti repot beliau, tapi beliau meluangkan waktunya. Akhirnya langsung silaturahmi ini. Berusaha meminta maaf dan yang kedua menjelaskan, dan ternyata setelah beliau menjelaskan sedikit banyaknya juga ada kesalahan pada tim kita. Jadi ternyata wawancara atau pertanyaan-pertanyaan yang kadang kita anggap aneh di imigrasi ketika mau ke luar negeri itu memang ada apa tuh SOP-nya. Itu ada SOP-nya karena untuk menanggulangi atau mengamankan perdagangan manusia. Jadi enak perdagangan manusia daripada kowe iki ngedol wong. Ada loh. Nek awakmu yo guyu lah kowe dodolan oke-oke ora payu. Lah. Tapi itu realitanya kan ada. Nah, untuk mengatasi itu semua, jadi memang ada ketika orang itu mau berangkat ke luar negeri, diwawancarai terkait ini mau ngapain, ke sana mau kenapa, tiket pulangnya mana. Ternyata menurut pimpinan kita, pimpinan imigrasi Soekarno-Hatta itu memang benar-benar ada Gus. Tapi ketika kemarin itu mungkin dalam pertanyaan ada yang menyinggung ST atau gimana, kita juga mohon maaf. Jadi luar biasa, saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya karena 3 hari ini membuat gaduh sosial media. Tapi saya yakin selain saya membuat gaduh, imigrasi followernya naik. Jadi itu yang paling penting. Selain memohon maaf, berterima kasih itu wajib. Jadi saya minta tolong, ini Pak pimpinan sudah datang ke sini dari Blitar, dari Kediri, jangan sampai ada yang memperkeruh suasana. Mungkin beberapa dari jamaah saya kemarin ada yang marah, kenapa Gus Idam itu kok malah minta maaf dan sebagainya, apa Gus Idam ini dikecam atau gimana. Tidak, karena saya juga menyadari apa mungkin kita ada yang salah, itu seperti itu. Adapun security yang bentak-bentak saya tidak tahu namanya, itu sudah nggak usah dicari, daripada nanti sama Pak Tito dicopot dipindah di irigasi malah repot. Dari imigrasi pindah irigasi mau kerja apa dia?
pasti 3 hari ini dia nggak bisa tidur, tapi itu nggak masalah, itu nggak masalah, karena biasa mungkin orang itu ketika capek tiba-tiba hilaf, agak galah atau apa, itu biasa. Bahkan saya sendiri itu sering marah-marah akhir-akhir ini. Banyaknya saya keluar kamar, tiba-tiba orang ngajak foto. Saya kesusun ngajar di Mantenan pagi itu, dijak foto enek sak jam. Foto bareng-bareng ra trimo, foto dewe-dewe. Baru selfie, baru ibu balik nek jerene keblur. Akhirnya pulang ngamuk-ngamuk juga. Ya memang seperti itu. Lah mungkin kemarin dari beberapa security yang bentak Jimber atau bentak saya itu mungkin kita mungkin terlihat aneh atau gimana, jadi kayak parang tegel Jimber. Saya sama Lek Dahlan ini kan memang wajah-wajah penjual animal karantina itu ya. Iya. Oke, Lek Dahlan, aku roh Lek Dahlan iki wegel kayak gitu. Lugus kok. Itu kan ketika kita masuk Taiwan itu ada tulisan animal karantina. Lah, Lek Dahlan itu saya ajak rebu Pak Tito. Lah, Lek Dahlan bilang ke saya, Gus, kok animal karantina? Alah gak apa-apa Lek, paling ae dhewe iki yo kewan kula. Ya, memang cerita-cerita unik tapi luar biasa. Alhamdulillah. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga cerita yang menarik ini bisa menambah hubungan silaturahmi di antara kita semua. Masalah dalam kehidupan itu biasa-biasa saja, tapi yang sulit menyelesaikan masalah itu ketika kita bisa memberi maaf terhadap seseorang yang entah itu membuat hati kita terluka atau membuat gaduh hati kita pada waktu itu. Jadi pokoknya saling memaafkan lah. Lo ngapain dengan kata Pak Tito, lo ngapain dengan kata. Bulan 1 saya mau ke Taiwan lagi nanti daripada di karantina di animal. Jadi besok saya masih butuh dengan November itu kita umroh. Ayo cah, ini kuotanya tak tambahin nih. November itu tanggal 6, ini kuotanya tak tambahin nih. Terus daripada kowe nyanyi karaoke ra jelas, terus angkat mulai dah lumayan terus ngopi-ngopi ning kono Pak. Mosok story ning kono wae beh. Ning warung-warung CP-CP iki karo hutang ae. Umroh kok menawa wis judul tambah loto lho ya. Niki kuotanya tak tambahi, jek 50 kursi, wis sedang digas nih, yang kemarin mungkin tertolak atau apa, kemarin saya sudah telepon travel, jadi nanti insya Allah 200 orang kita, yaitu yang 50% gak ada anak semua, nanti ya setelah itu bulan 1 kita berangkat ke Taiwan lagi, ya nanti insya Allah agak lulus lah. Kemarin itu ya, ini ada sesuatu yang tidak saya ceritakan. Setelah dari imigrasi itu, ketika saya bertemu dengan itu terus jangan dicari. Oh ini tuh namanya Afwan, itu salah, bukan itu. Anaknya itu pakai kacamata kemarin. Anaknya pakai kacamata, bukan itu. Sekarang malah pimpinan apa itu dua bukti. Oh ini tuh jenenge Afwan. Oke, jangan kayak gitu. Jangan kayak gitu, itu salah nanti ya. Ini saya mau cerita sedikit. Habis saya problem itu, saya itu bilang ke istri saya, ke siapa itu teman-teman saya, paling aku kira meyakinkan. Saya itu pakai jaket, ya jaket agak kusam, warnanya hitam, ya nggak begitu mahal, tapi ya ngasih orang. Wes, iya saya terus demi macak kita pantas-pantas itu belum dipacai jamaah itu Pak. Aku kira nek waktu aja mampir mall dulu itu beruang supaya buronan dia. Lah saya itu mikir gini Pak itu. Aku ki paling nggak meyakinkan ya Bro. Lah boten Gus, wong jenengan nggih kopian lho. Sapa ngerti dikira apa nggak meyakinkan. Akhirnya di depan gate 13 kalau nggak salah. Itu ada, ini bukan kok saya promosi loh ya, saya yakin walaupun saya promosi anak-anak ini nggak mampu beli. Jadi di depan gate 13 itu ada kotornya bos, nah baju-baju bos. Nah akhirnya
Saya bilang ke istri saya, aku paling kurang meyakinkan. Dan apa bang terusan? Jajal, aku tak tuku jaket nek kono tak salin. Ketok meyakinkan. Kowe nek diomongke pembicara ning Taiwan iki disampuraine wis pantes. Lah Pak Koru kaya cacingen ngene ya. Gigi jaketnya rada ketok gulung, itu jaket yang biasanya saya buat reading pakai ninja itu, kadang ke sawah ya pakai itu saya itu nggak mikir pakai yang mahal atau nggak mahal, nggak mikir saya itu dia yang beliin orang. Akhirnya saya masuk ke bos sama istri saya sama Ciku, lek dalam tak panggil, lek kesini lek kabeh hubungi ini mawon Gus, ini mawon Gus, ini api aku ya mau wes ketoknya aku kayak ini kurasi dong radinya uang loh gitu. Akhirnya saya mau beli, ternyata harganya 10 juta. Kalau legalan dibuka bandrol 10 juta, Gus, kok gak masalah, tapi ojo kuwi aku. Gak masalah, gak masalah. ATM Gus kuwi unlimited saldonya. Tapi ngene le, nek iso aja kuwi ya. Ae dhewe jasa ketekan duit dhisik iya ta. Info ning Taiwan mangan apa ora ngerti ya lha Pak ya. Lah wis, akhire nek jenengan tumbas kula nggih tumbas lho, Bang. Wah, aja ngono. Iki meyakinkan pembicara iki lah. Iya ora, iya lah. Akhirnya singkat cerita saya tanya ke mbaknya itu, Mas Danu tahu tak itu? Mana Danu? Saya tanya ke mbaknya yang jaga bos itu, kalau hoodie ada enggak ya? Saya kan mikir, wah kalau jaket ini tadi 10 juta, kalau hoodie pasti lebih murah. Akhirnya cari yang hoodie aja. Makanya saya berangkat dari Jakarta pakai jaket hitam, turun dari Taiwan pakai jaket coklat toh. Itu beli di depan gate barokahnya anak buah jenengan itu. Nah, akhirnya saya beli yang warna coklat itu. Alhamdulillah harganya agak miring, 3.600.000. Mari bayar gue tuh now. Kok larang banget ini tapi serapopo lah daripada ini di penjara kalau cak percil lah gitu. Karena saya punya teman yang dagelan itu loh, itu teman saya cak percil itu pernah di Hongkong ya. Di Hongkong itu di penjara. Lah saya bingung, wah ini orang meyakinkan aku tak awal gugup ya repot gitu loh kita. Alhamdulillah singkat cerita seperti itu dan akhirnya kita bisa masuk dan luar biasa. Jadi saya mohon maaf dan sekali lagi jangan dibenturkan dengan instansi imigrasinya, karena adanya kesalahan itu hanya beberapa orang, tidak keseluruhan. Jadi jangan sampai ada oknum yang membuat perkataan saya ini di framing untuk apa tadi Pak? Untuk bukan apa tadi bilang? Untuk perdagangan manusia itu tadi. Jadi dimanfaatkan untuk perdagangan manusia itu tadi. Jadi jangan sampai saya minta tolong ke panjenengan semua, sudahlah, ayo kita selesaikan masalah ini, dan yang paling penting kita mempunyai teman-teman pimpinan-pimpinan yang luar biasa itu. Sekali lagi tepuk tangan untuk semua teman-teman imigrasi. Dan alhamdulillah yang saya hormati pada malam hari ini juga kehadiran Mbak Mafira Salsabila Hamidah SH. Ini salah satu pengusaha muda, belum menikah ya, luar biasa ini pengusaha muda. Mbak Salsa ini rumahnya Jibun, Beringin Sari, Kandat, Kediri, luar biasa. Alhamdulillah ini hadir ke sini, siapa tahu orang malah ciacil ini apa tuh. Nek karena wis jelas positif itu keyakinan. Kowe yakin gelem kono yakin ora. Lah. Semoga berkah kehadiran Mbak Salsa ini bisa memotivasi teman-teman yang pengangguran ini loh. Ya, semoga mau bekerja lah. Alhamdulillah. Sedikit rodok, segep titik ora umum.
jumeneng kowe arep dirapi kerja sik ora pengen yo ande bojo kowah-kowah ngono kuwi. Aduse macane ping 4. Adus neh, maca neh. Pun ngoten mawon nggih. Yo, kita sareng-sareng tawasul dan saya izin Pak itu Pak pimpinan semuanya saya izin minta ikhlasnya bacakan tahlil untuk guru saya. Untuk guru saya setelah itu kita nanti langsung maulid 10 ya. Terus semuanya alhamdulillah